Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Dedi Suwarna yang mengelola channel YouTube ini, ya, Fisika CP. Baik, sesuai dengan janji saya, ini adalah video part lanjutan sebelumnya ya mungkin. Sebagaimana ini adalah janji saya mengenai Kirchhoff 2 nih. Sesuai dengan saya, yaitu saya akan membuatkan rumus cepat, tapi ini tidak untuk dihafal, tapi ini untuk dipahami. Jadi kalau cara konsep kita lihat itu sangat panjang sekali, seperti soal-soal yang sudah dibahas. Tapi dengan untuk cara cepat ini, dengan pemahaman ini mungkin memerlukan waktu sedikit gitu ya, tapi nilainya sama gitu ya. Ini bisa diaplikasikan oleh kalian dalam menyelesaikan soal Kirchhoff, tentunya pada Kirchhoff 2 ya. Kalau Kirchhoff 1 tidak berlaku, kalau untuk Kirchhoff 2 ini berlaku cara ini. Karena Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2 memiliki perbedaan, yang mana Kirchhoff 1 itu hanya menggunakan satu loop, sedangkan Kirchhoff 2 menggunakan dua loop. Baik, untuk lebih singkatnya silakan kalian simak video ini sampai selesai, jangan di skip, karena kalau skip pasti akan terlewatkan cara-caranya. Jadi saya di sini minta pada adik-adik kelas ataupun siapa saja yang ingin belajar mengenai cara ini, pahami langkah-langkahnya dengan benar, cermati apa yang saya sampaikan. Ya, karena di sini saya tidak meminta kepada Anda untuk menghafal, ya. Untuk menghafal. Sekali lagi, saya tidak meminta Anda untuk menghafal, tapi memahami apa yang saya sampaikan pada video kali ini yang berhubungan dengan hukum Kirchhoff 2. Baik. Di sini sudah diperlihatkan ini adalah rangkaian listrik ya, dengan jumlah GGL 3. V1, V2, V3 ini adalah tegangannya, sumber tegangan. Perlu diketahui bahwa V1 ini di tegangan ini ada GGL. GGL itu adalah namanya, GGL itu ya kayak gerak listrik gitu ya, kayak gerak listrik. Baik, untuk lebih lanjut kita buat persamaannya. Yang perlu kalian perhatikan adalah alur atau langkah-langkahnya. Idealnya untuk Kirchhoff 2 ini, idealnya itu rangkaiannya seperti ini. Ya. Jadi rangkaiannya seperti ini idealnya. Jadi kita lihat ini. Ini rangkaian lengkap ya, seperti ini. GGL 3, hambatan 3. Di konteksnya, kalau misalkan di sini hambatannya ada 2, misalkan di sini 1, di sini 1 lagi, jadi ada 2, tinggal jumlahkan saja. Kemudian gabung di sini, itu hambatan. Nah, hambatan 2-nya sama, misalkan ada 3, di sini 1, ini 1, di sini juga 1. Jumlahin aja, ini tambah ini tambah ini. Jadi
jadikan R1. Nah, seperti itu. Idealnya seperti ini. Ya, idealnya seperti ini. Kalau misalkan nggak ada hambatan di sini, berarti 0. Ini juga nggak ada hambatan, berarti 0. Baik, bagaimana ini cara penyelesaiannya langsungnya? Ya, semoga video ini bermanfaat ya. Pertama, di sini langsung saja kita tulis, yaitu kita tahu IR1. Artinya di sini kita ingin mengetahui arus yang mengalir di rangkaian hambatan R1 yang ini nih. Ya, kalau misalkan di soal pertanyakan ini nih, berapa nih arus yang mengalir ke sini, maka kita tuliskan rumusnya V3. Tulis V3 ya, dikurangi, nah V3 dikurangi V2, nah ya, V2 kemudian dikali dengan R3 ya, R3. Oke, nah ini udah selesai. Nah, pertama kalian tuliskan V3 dikurangi V2, kemudian dikali R3 yang ini. Ya, paham ya? Jadi ingat polanya, kita ingin mencari arus yang mengalir ke sini yang melalui R1. Berapa arusnya? Salah satu yaitu caranya V3 dikurangi V2 dikali R3 gitu ya. Itu dulu. Nah, awas jangan tertukar ini. Jangan sampai kita meloncat ini. V3 dikurangi V1 langsung R3 atau R2, jangan. Ya, jadi ini dulu V3 dikurangi V2 dikali R3. Bagaimana Pak kalau misalkan V2-nya nggak ada, misalkan di sini hanya hambatan saja, ya berarti nggak apa-apa, V3 dikurangi V2 ini langsung dikali R3. Namun nanti di sini diisinya nanti kan ini ada angka, nanti di sini isinya V2-nya 0. Kalau misalkan 3, ini dikurangi 0. Nah, itu. Paham ya? Bisa pahami ya? Oke, kita lanjut nih. Selanjutnya V, tulis V, polanya tadi yang pertama V3 dikurangi V2 dikali R3. Sekarang V3, tulis V3. Maaf. V3 dikurangi V1. Oke, V1 dikali R2. Oke. Ya, bisa dilihat ya. Jadi yang pertama tadi V3 dikurangi V2 dikali R3. Ya, keduanya V3 dikurangi V2 dikali R2. Nah, bisa paham sampai sini? Polanya ingat-ingat itu. V3 dikurangi V1 dikali R2. Nggak boleh R3, nggak boleh juga R1, R2. Ini loncat kurang ini, langsung kali ini. Paham ya? Oke. Nah, untuk yang di bawah ini khusus untuk hambatan. Ya, kali tambah karena kan ada 3 nih idealnya. Gimana ini Pak? Nah, langsung. Boleh kamu dari R1 dulu, R2, R2, R3, gitu ya. Boleh. Atau misalkan dari sebelah sini boleh langsung situ ya, boleh. Tapi saya lebih enak dari R1 ya, R1 ya dikali R2. Oke, R2 ya, itu pertama. R1 dikali R2 plus ditambah langsung sambung dari R1 dikali R2 langsung R2 dikali R3, R2 dikali R3.
Oke, ya lihat polanya. R1 dikali R2 ditambah R2 dikali R3. Terakhir R1 dikali R3. Nah, R1 kali R3 gitu ya. Awas nih, perhatikan nih ya. Nah, lihat. Jadi untuk hambatan kita peroleh R1 dikali R2. Ini polanya lihat. Kemudian R2 dikali R3 dijumlahkan lagi. Kemudian R1 dikali R3. Nah, seperti itu loh. Nah, ini adalah cara cepatnya ya. Kalian pahamkan ya dengan persamaan ini. Saya sekali lagi tidak untuk dihafal. Awas ya, ini tidak boleh untuk dihafal. Ya, ingat langkah-langkah konsepnya. Sekali lagi ya. Jadi untuk yang pertama lakukan ininya dulu tegangan ya. P3 dikurangi V2 kemudian lalu kali R hambatan ini ya. Kemudian ditambah ya V3 dikurangi V1 dikali R2 gitu ya. Ya, selanjutnya ya untuk hambatannya lihat R1 dikali R2 kemudian ditambah R2 dikali R3 kemudian ditambah R1 dikali R3. Nah, itu ya. Baik, itu ya. Oke, mungkin ini video yang pertama, trik yang pertama, nanti ada lanjutannya ya. Supaya video ini tidak terlalu panjang, jadi saya akan buat berepisode ya, berepisode. Jadi nanti kalian bisa lihat episode selanjutnya. Oke. Tetap semangat, fisika mudah ya dengan konsep yang satu ini. Nah, nanti kita akan gunakan aplikasikan dengan soal-soal yang dikerjakan dan pembahasan Kirchhoff yang sudah dibahas di YouTube banyak ya, guru-guru membahas mengenai cara ini tapi tidak menggunakan cara cepat seperti ini, yaitu dengan menggunakan konsep ya. Oke, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.